warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita adalah Habib Hashim bin Abdullah bin Shihab, adalah Habib Abdullah Al-Habsyi, dan juga para asatid yang hadir, dan khususnya sahibul bait Bapak Haji Rahmat dan juga Haji Yusuf. Mana nih orangnya nggak kelihatan? Oh, di ujung Haji Yusuf. Ya, biasanya di samping Habib Hashim, ini sekarang di ujung gitu. Ya, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat tulul umur, nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan insyaallah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat yang kita syukuri tersebut. Dan apabila kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka na'udzubillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Apabila kalian berada dalam satu kenikmatan yang Allah berikan, kata beliau, far'aha, jaga nikmat tersebut. Jangan sampai nikmat tersebut lepas daripada kita. Jangan sampai nikmat tersebut diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Bagaimana cara kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut agar tidak lari daripada kita, agar tidak diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau teruskan dalam makalahnya, innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Maka dari itu, agar nikmat selalu tetap kepada kita, hindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Maksiat zahir, maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita. Mata kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaki kita misalnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari itu semuanya. Karena kita sebagai manusia diberikan amanah anggota badan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan mata kepada kita, nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau diberikan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidupmu, engkau gunakan untuk apa nikmat tersebut? Apakah engkau gunakan untuk berbuat taat
untuk mengaji Al-Quran, untuk bertafakkur, untuk melihat hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumul qiyamah. Diberikan nikmat lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk ibadah atau kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk mengajikah atau berzikir atau membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, atau kita gunakan untuk menghibah orang, mengadu domba umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan maksiat-maksiat lainnya, akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumul qiyamah. Bahkan tatkala kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana, yang tidak menerima suap, yang tidak menerima sogokan, langsung ya dihadapkan kita di hadapan pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Yasin dikatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut yang biasa berdusta, yang biasa berbohong, yang biasa mengelak, ya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara. Wa kaki mereka warjuluhum bima kanu yaksibun, ya kaki mereka juga diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang diperbuat tatkala mereka hidup di dunia. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga nikmat yang Allah berikan ini agar tidak lepas daripada kita dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya akan disetel ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumul qiyamah akan disetel kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan bukan hanya kita yang bisa menyaksikan CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semua manusia mulai zaman Nabi Allah Adam sampai manusia hari kiamat, mereka menyaksikan apa yang kita lakukan. Malu kita tatkala mereka melihat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita tatkala mereka melihat kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, diringankan langkah kita, dan juga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bisa duduk di satu majelis yang di dalamnya diisi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini semuanya sesuai dengan sabda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah Ta'ala, tidaklah sekelompok kaum yang duduk di dalam satu majlis, mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah mulai awal tadi kita membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, itu bertanda kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sekelompok kaum duduk berkumpul